Lemparkan sepotong besi ke pagar kawat berduri. Pagar ini tertutup tegangan tinggi. Pagar kawat berduri memisahkan mereka. Anak-anak ini ada di dua dunia yang berbeda. Tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang ini. Melihat temannya memakai seragam penjara, dia pikir itu piyama biasa. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Kenapa kau tinggal di sini? Mereka juga memakai piyama. Meskipun dia tahu itu bukan piyama, tetapi dia juga tidak tahu apa itu tawanan. Melihat cerobong asap di kejauhan, Runo tiba-tiba teringat. Dia mencium bau yang tidak sedap yang keluar dari dalam cerobong. Apa yang dibakar di dalamnya? Tapi Samuel tidak tahu. Dia mendengar mamanya berkata itu adalah hal biasa. Dia dengan polosnya berpikir bahwa pagar kawat berduri ini digunakan untuk mencegah hewan liar. Apa kau bisa keluar? Apakah kau melakukan kesalahan? Karena aku manusia Yahudi. Setelah Runo mendengar dia Yahudi, dia langsung terpana. Dia segera berdiri dan keluar dari sana. Setelah pulang dia penasaran dan bertanya pada ayahnya, apakah dia bisa mencium bau yang berasal dari cerobong asap. Ayah menjawab dia tidak tahu apa-apa. Seseorang pasti membakar sampahnya. Kali ini dia ingat, meskipun Samuel manusia Yahudi, tapi dia bukan orang jahat. Jadi keesokan harinya, dia mengisi keranjangnya penuh dengan kue, dan kembali lagi ke pagar kawat berduri. Dia sedang asyik mengunyah kue. Bahkan remah-remah yang jatuh di pakaiannya juga dimakan. Melihat Samuel selesai makan, Runo melempar bola basketnya ke Cam, dan menyatakan keinginan untuk bermain dengannya. Samuel dengan ketakutan mengambil bolanya, dan melemparkan kembali padanya. Dia bilang ini terlalu berbahaya. Kemudian peluit terdengar. Dia buru-buru mendorong gerobak menjauh. Ketika sampai di rumah, ibunya juga baru kembali ke rumah. Dia juga mencium sesuatu yang menyengat. Apakah ada sesuatu yang terbakar? Apa? Sekarang ibu telah mengetahuinya. Ada asap hitam keluar dari pipa di kejauhan. Itu bukan sampah, tapi jiwa manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mengetahui tentang keberadaannya, dia segera menemui suaminya. Mengapa demikian? Kau adalah seorang prajurit. Seorang prajurit harus berjuang. Itu bukan perang. Itu bagian dari kebiasaan mereka. Jadi menjauhlah. Saat akan keluar, sang ayah tahu bahwa letnan hendak mengungkapkan ini. Ben sengaja membidiknya, dan mengirimnya ke medan perang. Seorang pelayan Yahudi tanpa sengaja menumpahkan segelas anggur. Letnan muda langsung menggila. Dia dengan agresif mengeluarkan pelayan itu. Dan orang itu tidak muncul lagi. Tidak lama kemudian dia terkejut saat mengetahuinya. Ada Samuel di rumahnya. Dia sedang membersihkan gelas di dapur. Samuel melihat kue manis di nampan. Matanya meluap penuh nafsu. Lalu Runo memberinya kue. Tapi saat ini letnan masuk ke dapur. Beraninya kau? Apa yang kau makan? Kau mencurinya kan? Jawab aku. Tidak tuan. Dia memberikannya padaku. Dia adalah temanku. Apakah kau tahu orang Yahudi ini? Jawab aku. Apakah kau kenal orang Yahudi ini? Tidak. Aku masuk dan melihatnya makan. Aku tidak pernah bertemu dengannya. Saat ini Runo tidak mengetahui akibat dari kepengecutannya. Suatu hari Runo kembali ke pagar kawat berduri. Tidak ada bayangan Samuel. Mungkin dia telah kehilangan temannya. Tidak lama kemudian, ada banyak tentara datang ke rumahnya. Mereka melihat dokumenter tentang Kam interniran. Runo memanjat kusen pintu dan mengintip. Orang Yahudi di film itu hidup dengan senang. Setiap hari ada kegiatan yang menyenangkan. Tapi paragraf film palsu ini hanya untuk menutupi kebenaran pembantaian mereka. Dan Runo berpikir itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi dia datang lagi ke pagar kawat berduri. Terakhir dia bertemu dengan seorang teman lama. Wajahnya penuh memar. Runo duduk dan minta maaf. Berharap Samuel akan memaafkannya. Dia hanya mengangguk. Lalu keduanya bersalaman dan berdamai. Sejak ibu tahu kebenaran tentang ini, dia mulai mengalami gangguan jiwa. Dia bermaksud membawa kedua anak itu pergi dari neraka ini. Jadi sang ayah mengirim seseorang untuk membawa anaknya pergi. Sebelum pergi, dia datang lagi ke pagar kawat berduri. Dan mengucapkan kata-kata terakhir. Penampilannya sangat menyedihkan. Dia mengatakan ayahnya sudah lama menghilang. Untuk mengimbangi kesalahannya, dia memiliki satu keputusan berani. Dia akan masuk ke Kam dan membantu Samuel menemukan ayahnya. Dia memegang cabang pohon persik dan menggali sesuatu. Dia menemukan sebuah ide. Pada hari berikutnya, dia membuat roti untuk Samuel dan segera berlari ke pagar kawat berduri. Lepaskan pakaiannya dan ganti dengan piyama bergaris. Lalu pergi melalui lubang yang telah digali. Saat itu ibu melihatnya. Jadi dia mengikutinya ke Kam. Runo takut melihat semua hal di sekitarnya. Itu jauh dari apa yang dia lihat di film itu. Orang-orang di sini hidup dengan tidak menyenangkan.
Dia melihat penderitaan di wajah mereka. Tapi karena ingin membantu Samuel, jadi dia tak ragu melangkah. Kemudian mereka sampai di sebuah kamar. Ruangan yang kecil dan sesak, dipenuhi oleh orang-orang yang memakai piyama bergaris. Tiba-tiba ada anjing menggonggong di luar. Kemudian semua orang dibawa keluar. Pada saat yang sama, sang ibu kelelahan mencari putranya. Lalu dia menemukan pintu kayu di belakang terbuka. Ayahnya sedang rapat. Sang ibu terpaksa masuk ke dalam. Dia menyadari keseriusan masalah ini. Jadi segera memerintahkan bawahan untuk mencari di sekitar. Namun Runo masih belum ditemukan. Langit tiba-tiba bergulir awan gelap. Dua anak itu terjebak di keramaian. Kemudian masuk ke ruang tertutup. Mereka harus melepas baju. Sementara saat ini anjing pelacak terus menggonggong. Dan ayah menemukan pakaian Runo di luar pagar. Dia panik dan masuk ke kamp. Runo memandang sekitar dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia takut dan menggenggam tangan temannya. Tiba-tiba ruangan padam. Seorang tentara membuka ventilasi di atap cerobong. Dia langsung membuang bubuk pembakaran ke bawah. Di balik pintu besi itu terdengar jeritan manusia yang mengerikan. Ketika sang ayah datang ke tempat ini, semuanya telah terlambat. Dia tidak melihat kengerian yang terjadi di balik pintu itu. Tetapi pakaian bergaris ini lebih menyeramkan. Dua anak laki-laki mengenakan piyama bergaris melangkah masuk ke dalam pintu itu. Dan hilang selamanya. Hanya menyisakan piyama bergaris yang tergeletak di ruangan gelap. Dan menjadi saksi kekejaman perang. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.